Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah, amat Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Sejak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Gak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai nak ben ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nah ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati itu roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya ku yo piye no, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka itu tetap pangeran tora. Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah, balhum kaumu ya'adilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin.
Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini sok enak ide. Kue mangkal gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu sonang-sonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang dia ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke Mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengan, arawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tar rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sakmene niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem atau rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu wargane 2 juta, dipangan ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang. Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali.
Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng. Iseng itu ya iseng. Ada onta gudiken dijejero onta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali. Ya rada kacau wong iki. Alhamdulillah gak wong kudus. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejeri yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'adzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'adzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pomene santri lah barang ora roh. Jadi kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali ablul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ra roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Fir'aun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya rano pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran disik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa semane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku yura pangeran kok putune pangeran.
Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi deh karena sudah nggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati itu fis samawati itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umar. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyar, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai gue sudah serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru, Gus Zofur itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa?
Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat tuh sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu besar. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isek, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat, yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu besar. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti untuk orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama, dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo katanya, gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birikhin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan toghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, jadi ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut togohnya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum. Logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, banyak yang menjadi masuk nopo Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari di duwe, raat nyepet wong mati kan sudah kasihate sudah. Jadi bae nek mati-mati diwacana surat nopo? Raat. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa kotil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan raat langsung mati. Ini pembacanya ini kotil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan raat itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu kotlun amdul khoto apa khoto sibul khoto apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe raat nyepet nawang napa mati, terus surat Baqarah itu mari tolak napa apa terkenalin tolak santet ya. Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran lihat baru napa ayat.
Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kalau wawas ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca 2 kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi ma'naha wa ma'rifatihi bima tadammanathu. Fa fahima al hujjata fastadrakaha bil latifi tabih. Wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin. Wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq. Wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Begini kalau terangno nggih, mboten sing sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nah jadi wong sugih itu syaratnya ya diwarisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi, jadi presiden yang menang di pemilu. Gitu. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in. Apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten ngoten riyen. Ya pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan arep percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah, wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo, begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka, kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa, sesuai fungsinya.
Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda. Kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah amat, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Nah, itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut daraba wa mathalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani mathala alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak itu gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika itu rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas. Tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus. Nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai nak ben ikhlas permanen. Meskipun aku sepotonganmu ya ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Ya ini saya beri contoh. Nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas. Secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati sing roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau ora cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah. Kalau ini kan maksudnya aku yo piye no, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran raga swarga neraka tetap pangeran ora? Tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa. Ilmu itu pasti objektif. Nah, dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau. Sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun. Mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya
kerja keras, kemudian beli Innova. Ya, atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu. Sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua. Lewat bojone maksudnya. Semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin ini, sok enak ide. Kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, sono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu. Mau enggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya, kok ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nah lagi nengan, rawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali. Baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan. Orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Nah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Combe tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem tar rego pentil. Mbak sampean jawab ya? Pentil kan gak ono regane, sakmene niku. Ndak ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mbok. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem tar rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana Allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu wargane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang, fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qabla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui.
Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiarota wala hamah. Tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng itu ya iseng. Ada onta gudiken dijejero onta waras. Akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rada kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rada kacau ngene. Alhamdulillah gak wong kudus. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejero yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nek iki jarimu ketularan iki, lha iki ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya maksudku ya sing iki. Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi tambah soleh itu tambah rapati iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen. Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji. Saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel. Dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'udzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Wah ini nak piramida jadi Fir'aun munggah mesti roh pangeran. Saya aku nabi atau roh langsung pemenang santri lah barang arah roh. Jadi kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti roh Allah. Padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali ablul asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jari Musa, wah prono ya. Nak munggah tenan tetep roh Allah. Jari Allah gak ono. Wong Fir'aun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah, itu langsung sak majelis separuh itu iman. Wah, ini nak Fir'aun pangeran, buyut-buyutnya ra ono pangeran. Karena pangerannya datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara oke. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan, mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku di bapak di mbah, mbahku yura pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa?
pangeran. Wah ribet nih. Penjara Musa. Jadi emosi deh karena sudah nggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni itu fis samawati tuni itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi. Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zufur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah, itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'ad, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang lawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zufur lari seminar keramat, terus kiai itu sudah serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru. Gus Zufur itu orangnya ikhlas, nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sarang kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Miqdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa?
Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat tuh sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat tuh harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isek, bronto mau sholat, mau ketemu Allah munajat. Karena Allah tuh mengkritik dzamma, mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti untuk orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Munafik. Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi? Miqdad bin Aswad. Dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, katanya, gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas, biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balilo. Saking balilonya yang main hantam saja, kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan toghol ma. Begitu juga betapa dahsyatnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai to, ini ain to ya, ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut togholnya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum.